Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini kita memasuki kuliah 12 dengan pokok bahasan konflik agraria dan gerakan agraria. Mata kuliah ini diselenggarakan oleh Departemen Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat Fakultas Ekologi Manusia IPB University dengan kode KPM 221. Baik, hari ini saya, Heru Purwandari, akan menemani Anda dalam mata kuliah kajian agraria dengan materi konflik agraria dan gerakan agraria. Tujuan pembelajaran dari pokok bahasan ini yang pertama adalah memahami dinamika petani dalam kerangka sosial yang lebih luas. Selanjutnya adalah memahami konsekuensi interaksi global terhadap perubahan agraria dan implikasi lanjutannya. Dan terakhir adalah memotret respon petani dalam konteks gerakan agraria. Dalam pokok bahasan kali ini, kita akan membagi materi ke dalam 4 sub pokok bahasan. Yang pertama, dinamika kelas. Dalam sub pokok bahasan ini, kita akan melihat hubungan sosial produksi dan juga kompleksitas pertanian di era kapitalis. Kemudian yang kedua, perubahan agraria, di mana kita akan menggarisbawahi kapitalisme dan pembangunan serta dasar teori di dalam pembahasan tersebut. Ketiga, kita akan melihat konflik agraria. Yang akan kita dalami adalah ragam konflik, sebaran konflik, dan akar konflik. Lalu yang terakhir, kita akan memasuki sub pokok gerakan agraria, yang dalam hal ini kita akan melihat dalam skala lokal, lalu regional dan nasional, dan yang juga penting yaitu skala transnasional. Baik, kita masuk ke pembahasan dinamika kelas. Kita akan menggunakan pendekatan yang disajikan oleh Bernstein tahun 2010 untuk memetakan relasi sosial dari produksi dan reproduksi dalam ekonomi politik agraria. Nah, untuk melihat dinamika kelas ini, Bernstein melihat dengan menggunakan 4 pendekatan. Yang pertama adalah siapa memiliki apa, lalu siapa melakukan apa, siapa mendapatkan apa, dan apa yang mereka lakukan dengan semua yang sudah mereka peroleh. Nah, kenapa pembahasan dinamika kelas ini menjadi penting? Karena sumber konflik agraria di Indonesia maupun di dunia ini tidak akan terlepas dari persoalan hubungan sosial produksi yang timpang. Nah, ketika kita membicarakan hubungan sosial produksi, maka tentu kita akan melibatkan pihak lain untuk mengukur inequality yang tadi dijadikan sebagai sumber konflik ya. Nah, kemudian dari lingkaran ini, dari aspek-aspek yang kita bahas ini, maka nanti kita akan dengan mudah dapat menganalisa ketimpangan yang terjadi di antara pihak-pihak yang sama-sama memanfaatkan sumber daya alam. Di awal tadi dikemukakan bahwa Bernstein melihat dinamika kelas berasal dari hubungan sosial dari produksi dan reproduksi. Bagaimana ini dilihat? Ketika petani memainkan peran produksinya, maka di situ kita bisa membayangkan bagaimana dia ketika dihadapkan dengan pemain lain. Nah, sebagai contoh, dalam satu komunitas, ketika petani memproduksi, katakanlah
sumber makanan pokok, padi misalnya. Lalu bagaimana dia menjual, memiliki kemampuan untuk menjual produk yang dia hasilkan ke tengkulak misalnya, berapa nilai tambah yang dia peroleh dari proses penjualan itu. Nah, apakah hubungan-hubungan sosial produksi dan juga reproduksi itu bisa memotret posisi petani dihadapkan dengan pihak lain. Jadi kelas itu dianalisa, itu dilihat dari hubungannya dengan kelas lain, karena kita bicara relasi dalam hal ini. Nah, dalam konteks pasca kapitalis, apakah petani juga masih bisa dilihat dalam kerangka tersebut? Nah, ternyata dalam kehidupan pasca kapitalis, ini petani menjadi subjek dalam proses dispossession, ya, atau penyingkiran, ya, ada proses-proses penyingkiran dan marginalisasi sebagai hasil dari kerja kapitalis, ya, dari mekanisme kapitalis yang sedang dibangun. Nah, dalam konteks ini, maka petani kecil itu ada kecenderungan jumlahnya semakin berkurang. Karena apa? Karena pertanian dalam sistem kapitalis itu tidak lagi membutuhkan keberadaan mereka, yaitu petani-petani kecil. Setelah kita memahami bagaimana relasi sosial dibangun dalam hubungan antara petani dengan aktor lain, maka implikasi dari relasi tersebut adalah munculnya atau terjadinya perubahan agraria. Nah, dengan ini kemudian kita masuk ke sub pokok bahasan yang kedua, yaitu perubahan agraria. Nah, fokus dari sub pokok bahasan ini adalah yang pertama, kita akan mengidentifikasi hubungan sosial dari proses dan reproduksi, kepemilikan, kekuasaan dalam formasi agraria, dan bagaimana perubahannya. Ya, jadi ketika kita berusaha untuk melihat perubahan agraria, gitu ya, maka perubahan-perubahan dari kepemilikan, kekuasaan, ya, ini akan bermuara pada perubahan agraria. Lalu yang kedua, ternyata perubahan hubungan sosial produksi itu dimulai ketika petani bersentuhan dengan kapitalisme dan lalu melahirkan akumulasi primitif. Nah, akumulasi primitif ini dilihat sebagai sebuah upaya dari si petani untuk menyimpan hasil-hasil produksinya, menyisihkan hasil-hasil produksinya sebagai bagian dari tabungan, ya, tabungan jangka panjang dari si petani. Dan yang ketiga, kita akan memfokuskan pada bagaimana alat produksi petani, dalam hal ini tanah, ya, itu bisa lepas, ya, dan ini berimplikasi pada tunduknya fungsi tanah pada agenda yang lebih besar. Nah, pertanyaan besarnya kemudian adalah bagaimana tanah dalam kebijakan kapitalis. Sebetulnya tidak persis tidak melulu tanah, ya, tetapi juga nanti kita akan melihat agraria sebagai struktur sosial dan juga sebagai sebuah landscape, sebagai sebuah bentang alam.
Selanjutnya kita lihat perubahan agraria. Dalam hal ini yang akan kita lihat adalah dua aspek ya. Tadi saya sudah kemukakan di slide sebelumnya bahwa yang pertama yang akan kita lihat adalah perubahan struktur agrarianya. Lalu yang kedua adalah perubahan bentang alam dalam konteks penggusuran ruang hidup masyarakat. Ya. Kita lihat yang pertama, perubahan struktur agraria. Dalam kapitalisme, sistem produksi dan reproduksi berbasis pada relasi sosial antara kapital dan buruh. Jadi ketika petani terintegrasi ke dalam sistem produksi kapitalis, maka hubungan yang dihasilkan bisa atau sebagian besar ya berbentuk hubungan antara modal dan buruh. Jadi petani tidak lagi memiliki kedaulatan terhadap sumber-sumber produksi dan juga alat-alat produksi. Berarti dalam hal ini kemudian petani ditempatkan sebagai supporting system dalam keseluruhan kerangka kapitalis, dan itu artinya petani hanya melayani kepentingan kapital. Ya. Lalu yang kedua kita mau melihat perubahan agraria sebagai perubahan bentang alam. Kita melihat di sini bahwa dalam konteks penguasaan sumber daya agraria, maka kekuasaan kapital itu akan menggunakan strategi ganda. Dia akan mengalokasikan pendapatan untuk harga tinggi atau investasi jangka panjang dan membuka serta mengadaptasi wilayah baru untuk pengembangan industri. Ini yang kemudian memicu transformasi pertanian besar-besaran ya, secara besar-besaran di berbagai daerah ya, tanah dibuka untuk kepentingan-kepentingan industri. Lalu yang juga di Indonesia ini khas sekali adalah fungsi-fungsi kawasan hutan. Menurut domain negara yang salah satunya ditegaskan dalam Tata Guna Hutan Kesepakatan, pada prakteknya ini sering sekali miskin partisipasi dan penghormatan hak kelola rakyat dan juga masyarakat hukum adat. Nah, jadi masyarakat yang tinggal pada satu kawasan itu kemudian kalah oleh regulasi yang dibuat oleh negara. Ya. Kita masuk ke ragam transformasi agraria. Ini akan menjelaskan bagaimana sebuah kawasan bertransformasi menjadi sebuah kawasan baru, tidak hanya baru dalam konteks fisik ya, tetapi juga baru dalam konteks relasi sosial yang dibangun di atasnya. Setidaknya ada 6 hal yang memicu terjadinya proses transformasi agraria. Ini dikemukakan oleh Derek Hall ya, dan kawan-kawan dalam bukunya The Power of Exclusion. Yang pertama adalah regularisasi akses atas tanah melalui program pemerintah seperti sertifikasi tanah, formalisasi, dan settlement. Kita tentu paham ya bahwa pemerintah Indonesia telah meluncurkan berbagai program yang berkaitan dengan sertifikasi tanah, dan hal ini tentu ada untung dan ruginya ya. Dalam sisi hak atas tanah, petani yang telah memiliki sertifikat itu memiliki kekuatan hukum ketika dia berhadapan dengan pihak lain. Tapi selain hal yang positif yang tadi dikemukakan, dia juga memiliki hal negatif ya. Di antaranya adalah
sertifikat ini menjadi gerbang lepasnya tanah dari petani, karena sertifikat ini menarik minat orang-orang yang ingin menginvestasikan dananya ya pada tanah misalnya. Lalu juga misalnya program pembangunan transmigrasi misalnya, ini juga memicu transformasi dari kawasan hutan atau juga kawasan-kawasan penduduk lokal menjadi satu kawasan baru dengan pola pemukiman baru dan juga hubungan-hubungan sosial yang baru. Ya. Yang kedua, yang juga bisa menjadi pemicu dari proses transformasi agraria, yaitu ekspansi spasial dan intensifnya upaya melakukan konservasi hutan dengan bentuk pelarangan pertanian. Ini kita bisa lihat misalnya dalam program penetapan taman nasional misalnya ya. Bagaimana negara itu memiliki hak untuk menetapkan sebuah kawasan dan menutup kawasan itu dari kegiatan-kegiatan pertanian dan kegiatan lain ya. Dan penutupan itu dimaksudkan untuk membangun taman nasional sebagai tuntutan konservasi. Ya. Yang ketiga, hadirnya boom crops yang terlihat masif, cepat, dan keras, yang mana proses ini membalikan tanah-tanah konversi untuk produksi monocrops. Ini setelah tahun 80-an, kita bisa mengambil contoh sawit misalnya ya, betapa perkebunan sawit ini dengan sangat cepat mentransformasi hutan, permukiman, taman nasional ya, bahkan menjadi sebuah kawasan dengan komoditas yang homogen. Ya. Lalu yang keempat adalah konversi lahan pertanian untuk tujuan-tujuan pasca agraria. Nah ini misalnya bagaimana lahan pertanian dirubah menjadi lahan-lahan yang peruntukannya adalah industri misalnya, atau di Bogor kita bisa lihat tanah-tanah pertanian ini berubah menjadi kawasan perumahan misalnya ya. Ini juga poin keempat ya, penyebab terjadinya transformasi agraria. Lalu yang kelima adalah terbentuknya formasi kelas agraris secara intimate dalam skala desa. Kalau tadi kita bicara transformasi dalam lingkup yang luas ya, yang mungkin beyond the village ya, dia sangat coverage-nya itu sangat luas. Tapi kita bisa melihat sebetulnya bahwa transformasi ini juga bisa terjadi di kalangan petani itu sendiri. Misalnya, kalau Anda pernah dengar proses gade misalnya ya, petani menggadaikan lahannya kepada orang lain untuk memperoleh uang gitu ya, sampai jangka waktu tertentu. Ketika dia tidak bisa mengembalikan uang itu, maka dengan terpaksa tanah yang dia gadaikan itu dia jual ya kepada pihak yang tadi dipinjami uang, lalu dia akan menerima selisih dari hutang yang dia pinjam ya, uang yang dia pinjam dengan harga jual tanah ya. Jadi menjual dengan terpaksa ya. Juga kalau Anda lihat di daerah-daerah bagaimana penduduk melakukan pendekatan-pendekatan kekeluargaan untuk bisa membeli misalnya tanah-tanah warisan ya, misalnya ada keluarga punya 5 anak, lalu salah satu di antara mereka itu punya modal lebih, maka dia juga akan dalam tanda kutip ya membujuk 4 saudaranya untuk menjual tanah itu kepadanya. Ya, itu
salah satu proses transformasi yang dilakukan dalam skala lokal, ya, desa, dan oleh Derek Hall dan Taniali disebut sebagai intimate exclusion, ya. Dan yang terakhir adalah mobilisasi kolektivitas untuk mempertahankan atau menuntut akses atas tanah mereka dengan mengorbankan pengguna atau penggunaan tanah lain. Tentu ini kita bisa lihat dalam konteks bagaimana kelompok-kelompok tertentu itu bisa mengambil alih kepemilikan tanah, ya, secara kolektif, ya, dan implikasi dari proses itu adalah lepasnya tanah dari si pemilik awal. Selanjutnya saya akan memberikan contoh transformasi yang terjadi secara besar-besaran akibat pertumbuhan komoditas sawit di Indonesia. Sejak tahun 70 sampai 2018, rata-rata pertumbuhan luas lahan sawit di Indonesia itu mencapai 10,31%. Ya, total luas lahan sawit di Indonesia berdasarkan data dari Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian itu seluas 12,3 juta hektar. Ini dibagi ke dalam 3 kategori pengelolaan, ya, yaitu pengelolaan swasta besar sejumlah 55,3%, lalu diikuti oleh perkebunan rakyat sejumlah 38,7%, dan terakhir perkebunan negara besar sekitar 6%. Ya. Ini menggambarkan gagalnya moratorium sawit yang telah ditandatangani pada tahun 2018. Ya. Jadi kita bisa lihat sejak tahun 70 sawit ini ditanam di Indonesia secara besar-besaran, menggantikan bentang alam dari, bisa jadi dari kawasan pertanian yang bersifat heterokultur, atau juga bisa dari kawasan-kawasan penduduk, juga kawasan hutan, ya, menjadi kawasan produksi dengan karakter homokultur, ya. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke gambaran konflik agraria. Di dalam pie chart ini, ya, kita bisa lihat ragam konflik yang muncul di Indonesia. Yang pertama kita bisa lihat, ya, bahwa sektor perkebunan masih mendominasi konflik agraria di Indonesia, disusul oleh sektor infrastruktur sejumlah 30%, ya. Lalu kalau kita lihat lagi di bidang properti 16%, dan sisanya itu ada sektor pertambangan, kehutanan, kemudian militer, pesisir, dan pertanian. Sepanjang 2019, KPA, ya, Konsorsium Pembaharuan Agraria, mencatat telah terjadi 279 letusan dengan coverage area mencapai 734 juta hektar, ya, dan 109 juta keluarga yang terdampak, ya, dan dia tersebar di 420 desa. Memang dibandingkan tahun sebelumnya, jumlah letusan ini menurun, tetapi terjadi eskalasi kekerasan penanganan konflik agraria. Ini misalnya bagaimana aparat menangani konflik ini, betapa mereka melakukan penanganan ini secara represif, ya, memaksa orang untuk bisa
menyelesaikan konflik gitu ya, kemudian ya dengan cara kekerasan, dengan cara pemaksaan dan lain sebagainya. Baik, selanjutnya kita akan memotret konflik berdasarkan sektor ya. Yang pertama kita mau lihat perkebunan ya. Terdapat 86 kasus konflik yang terkait dengan perkebunan. Ini kita bisa lihat sawit ya menduduki tempat tertinggi untuk kasus konflik di bidang perkebunan. Dia ada 69 kasus ya. Dan kita bisa lihat yang paling tinggi kasus konflik di bidang perkebunan ini terkait dengan perkebunan swasta sejumlah 61 kasus dan perkebunan negara sebanyak 26 kasus ya. Lalu di bidang properti ada 46 kasus dan dominan ini terjadi ya pada kawasan perumahan ya. Di samping juga tentu kawasan lain seperti resort, perkantoran, mall, pabrik ya. Untuk jenis konflik di sektor infrastruktur kita bisa lihat bahwa konflik yang terkait dengan penyediaan fasilitas umum ini masih mendominasi ya, ini sekitar 34%, disusul oleh fasilitas sosial, lalu juga jalan tol ya. Nah, ini memang kita bisa lihat ya bahwa tiga konflik pada sektor ini ya yang masih dominan ini perkebunan, properti dan infrastruktur ini dicatat oleh KPA sebagai konflik yang dominan ya. Tiga sektor ini adalah konflik yang dominan. Kita beranjak ke 5 konflik lain ya. Ada konflik di sektor pertambangan. Nah, ini yang paling menonjol ini adalah konflik dengan perusahaan batubara. Tentu persoalannya tidak lepas dari penyerobotan tanah masyarakat adat oleh para investor pertambangan ya. Lalu juga kita lihat konflik di sektor kehutanan. Nah, ini yang dominan di sektor ini adalah konflik yang berkaitan dengan kawasan hutan produksi ya. Ini biasanya terkait dengan izin hak hutan tanaman industri ya, HTI ya. Lalu juga kalau kita lihat wilayah konfliknya ini mencapai 274 juta hektar ya. Dan yang paling panas ya belakangan ini adalah konflik di Mesuji ya, Lampung. Nah, Anda bisa searching di Google seperti apa konflik di Lampung. Lalu terdapat juga konflik yang terkait dengan sektor militer ya. Banyak klaim aset TNI di atas tanah garapan warga ya, juga perkampungan ya. APS misalnya, Atang Senjaya juga pernah berkonflik mengklaim aset ya yang telah digarap dan juga ditempati oleh masyarakat ya. Atau sebaliknya misalnya tanahnya adalah tanah TNI tapi kemudian karena belum dimanfaatkan masyarakat lalu menggarap di situ ya, banyak hal ya. Lalu yang selanjutnya adalah pesisir dan pulau-pulau kecil. Kita bisa lihat ada 2 hal besar ya di sini. Yang pertama adalah aktivitas eksploitasi di kawasan adat oleh swasta yang kemudian menimbulkan kerusakan kawasan mangrove. Ini tentu memunculkan respon dari masyarakat yang tinggal di
sekitar kawasan tersebut. Lalu juga negara yang menetapkan kebijakan zonasi sehingga kawasan produksi nelayan menjadi terbatas ya wilayah tangkapnya. Yang ketiga ini kasus konflik yang terkait dengan sektor pertanian ya. Nah ini tadi saya kemukakan ini agak ini ya apa namanya saling berkaitan ya dengan yang di sektor militer, misalnya tanah-tanah garapan petani yang kemudian diklaim oleh TNI, kemudian juga pemberian tanah gogolan kepada perangkat desa. Ini seringkali di desa itu jatah tanah untuk aparat ya itu bisa memicu konflik. Lalu juga konflik dengan warga transmigrasi misalnya, karena lahan-lahan yang diperuntukkan bagi program transmigrasi itu beberapa diantaranya adalah lahan-lahan pertanian warga setempat ya, itu juga bisa menimbulkan konflik. Nah, jika kita lihat sebaran konflik ya, maka hampir seluruh provinsi di Indonesia itu sudah mengalami konflik agraria ya. Namun ini data KPA menunjukkan bahwa konflik itu paling banyak terjadi di Jawa Barat ya, lalu disusul dengan daerah Sumatera Utara ya. Nah, kalau kita mencermati karakter konflik di provinsi-provinsi yang ada di Indonesia ini, maka Jawa Barat itu menyumbang konflik tertinggi. Dia didominasi oleh pembangunan infrastruktur, terutama jalan tol. Ya. Banyak konflik-konflik terjadi di Jawa Barat itu sebagai akibat dari pembangunan jalan tol. Yang kita tahu ini adalah menjadi program unggulan dari pemerintahan saat ini ya. Lalu Jambi dalam hal jumlah konflik dia berada di posisi kelima ya, tetapi dia menyumbang luasan yang paling tinggi di antara kawasan lain ya. Jadi posisi jumlah konfliknya urutan kelima, tetapi kawasannya itu lebih, paling luas di antara lahan-lahan yang berkonflik di provinsi lain. Baik, sekarang kita lihat akar konflik dari pendekatan empiris. Saya mengutip tulisan dari Cahyono et al. Tahun 2020. Ini Anda bisa akses melalui jurnal kpk.go.id bahwa konflik agraria terutama yang terjadi di daerah kehutanan ini disebabkan karena adanya tumpang tindih klaim izin dan konsesi dengan masyarakat adat. Jadi di sini antara peruntukan hutan dan peruntukan masyarakat adat ini terjadi saling klaim, dan ini menimbulkan respon yang tentu bermuara pada konflik. Lalu yang kedua adalah masih kuatnya paradigma scientific forestry. Ini dianut oleh para pemangku kebijakan hutan dan negara. Di sini disebutkan bahwa hutan itu dikuasai oleh negara dan negara yang berhak mengalokasikan penggunaan hutan. Lalu yang ketiga adalah lahirnya undang-undang sektoral, khususnya terkait ekstraksi sektor pertambangan dan perkebunan yang masif masuk ke kawasan hutan. Jadi banyak sekali hak guna usaha ya yang diberikan izin untuk bisa
beroperasi di kawasan-kawasan hutan. Nah, ini menimbulkan tidak hanya konflik antara pelaku investasi, yaitu perkebunan dan pertambangan, dengan masyarakat yang tinggal di sekitar hutan. Ini bahkan juga konflik di antara para pemegang wewenang di bidang kehutanan dengan para pemain perkebunan pertambangan swasta. Jika sebelumnya kita melihat konflik dari pendekatan empiris, maka Derek Hall dan Tanyali melihat proses konflik ini dari pendekatan teoritis. Ya, mereka melihat ada 4 kekuatan di dalam proses penyingkiran petani. Ya, Derek Hall dan kawan-kawan melihat yang pertama adalah adanya peraturan atau regulasi. Ya. Ini diasosiasikan dengan instrumen legal negara yang menetapkan aturan akses atas tanah dan kondisi penggunaannya. Jadi orang bisa tersingkir dari kepemilikan atau keuntungan untuk mendapatkan manfaat atas tanah. Kemudian yang kedua, adanya force, ya, paksaan. Ini adalah tindakan kekerasan atau ancaman baik yang bersumber dari state, ya, atau non state sebagai aktornya. Ya, ini juga bisa menyingkirkan petani yang berhadapan dengan kekuatan negara maupun swasta. Ya, ini bisa juga tersingkir dari tanah yang dikuasainya. Kemudian yang ketiga, adanya pasar atau market yang bekerja sebagai pengontrol kegiatan ekonomi yang dilakukan terhadap tanah dan manusia. Ini kekuatan eksklusi yang bekerja membatasi akses melalui harga misalnya, atau juga insentif, ya, insentif dengan semakin terindividualisasikannya tanah. Jadi salah satunya bisa melalui sertifikasi misalnya, ya, atau masuknya para investor membeli lahan-lahan pertanian, kemudian dia membeli dengan harga yang tinggi, lebih tinggi dibandingkan pasar. Ini menyebabkan tanah-tanah bisa terlepas dengan mudah dari petani. Kemudian yang keempat adalah legitimasi. Ya, ini terkait dengan dasar moral atas klaim. Ya, jadi dia membuat regulasi, dia yang membuat pasar dan kekuatan lain, sehingga kekuatan-kekuatan tersebut menjadi basis eksklusi yang secara politik dan sosial bisa diterima. Ya, jadi misalnya pembangunan jalan tol misalnya, orang tentu dengan secara logika, ya, mereka bisa menerima bahwa pembangunan jalan tol itu memang diperuntukkan bagi masyarakat, gitu, meskipun kemudian debate yang muncul di belakang hari kemudian apakah memang penggunaan jalan tol ini bisa diakses oleh seluruh lapisan masyarakat atau hanya golongan-golongan tertentu saja. Melihat situasi konflik seperti yang telah dikemukakan sebelumnya, maka kita bisa melihat bahwa konflik ini bisa dianalisis dari struktur agraria, bagaimana struktur agraria berhubungan dengan konflik, ya, karena kita bisa lihat, ya, dari paparan tersebut
konflik agraria yang muncul ini adalah cermin dari situasi ketimpangan struktur agraria. Ya, jadi tentu ada hubungan yang erat antara ketimpangan sosial produksi dengan maraknya letusan konflik. Hubungan di antara kedua hal tersebut ini menggambarkan reaksi masyarakat atas peristiwa perampasan tanah atau land grabbing. Nah, penghilangan hak masyarakat atas tanah itu juga dilakukan dengan sistem penolakan kepemilikan lokal ke dalam kerangka hukum negara. Jadi tidak sinkron antara hukum yang berlaku secara lokal di dalam komunitas kita dengan hukum yang diakui oleh negara, sehingga seringkali tuntutan-tuntutan masyarakat di tingkat lokal itu tidak match ya dengan kerangka hukum negara. Oleh karena itu seringkali masyarakat kemudian kalah ketika masuk ke tata hukum nasional ya. Kemudian kita bisa analisa juga bahwa konflik agraria struktural yang akut itu meliputi 3 sektor ya, yaitu perkebunan, infrastruktur, kehutanan ya. Tiga sektor tersebut itu mendominasi sebaran konflik agraria di Indonesia. Nah, selanjutnya kita juga bisa lihat bahwa konflik agraria itu juga tidak lepas dari hubungan petani dengan aktor global. Dalam skema ekonomi kapitalis, petani dipaksa untuk melayani kebutuhan pasar. Ya. Jadi proses produksi yang dikembangkan oleh petani ini berusaha untuk diintegrasikan ke dalam struktur ekonomi yang lebih luas ya, bahkan dunia ya. Lalu yang kedua, petani itu dipaksa untuk bekerja di bawah logika kapitalis dan politik ekstraksi atas lahan-lahan skala luas. Nah, jadi kita bisa menganalisa konflik dari dua hal tersebut. Nah, jika persoalan konflik ini adalah persoalan yang tidak pernah selesai, maka pertanyaannya kemudian adalah apa sesungguhnya yang menjadi hambatan bagi proses-proses penyelesaian konflik agraria di Indonesia. Ya, kita lihat satu persatu. Sementara ini kita fokuskan pada 3 persoalan utama, 3 sektor ya, yaitu perkebunan, kehutanan, dan infrastruktur. Coba kita lihat yang pertama, perkebunan. Kita perhatikan di sini bahwa di sektor perkebunan ini telah terjadi maladministrasi proses pemberian konsesi tanah, bisa dalam bentuk izin lokasi atau izin usaha pertanian, dan juga yang sering terjadi adalah HGU, hak guna usaha. Juga kita bisa lihat ya, pelepasan kawasan hutan untuk keperluan perkebunan di atas tanah milik masyarakat, atau juga di atas tanah garapan petani ya, atau bahkan juga lahan garapan komunitas ya, itu sangat mudah dilakukan ya. Pemerintah dengan mudahnya juga memberikan perpanjangan hak guna usaha kepada para pelaku sektor perkebunan, dan juga terjadi penggarapan lahan-lahan HGU yang terlantar oleh masyarakat ya. Lalu yang kedua, di sektor kehutanan kita bisa lihat bahwa tumpang tindih klaim penguasaan dan kepemilikan hutan ini menjadi sesuatu yang ini ya, yang menarik, karena
hutan itu seringkali di atas kawasan yang dilabeli sebagai hutan itu existing conditionnya itu seringkali tidak berbentuk hutan. Kadang-kadang jalan raya itu kemudian masuk ke dalam kawasan hutan, atau pertokoan ya, atau mungkin permukiman penduduk ya, itu sudah tidak heran ya. Kawasan-kawasan tertentu secara de jure itu masuk ke dalam kawasan hutan, tetapi secara de facto di lapangan lahan-lahan itu masih lahan permukiman ya. Kemudian yang selanjutnya adalah terdapat ketidakjelasan tata batas desa dengan kawasan hutan. Seringkali kawasan hutan itu bersinggungan dengan batas administrasi dari desa, sehingga klaim kawasan desa itu berhadapan dengan kawasan hutan ya. Lalu juga regulasi ya, banyaknya regulasi yang bias negara. Kemudian juga ini terkait dengan aspek yang pertama tadi ya, tumpang tindih klaim penguasaan, yaitu mekanisme pelepasan kawasan hutan ini sangat rumit. Sekali satu kawasan masuk ke dalam kawasan kehutanan, maka untuk diganti atau dirubah atau dilepaskan menjadi kawasan non kehutanan ini memerlukan prosedur yang sangat rumit ya, sehingga sulit gitu menyelesaikan persoalan-persoalan konflik yang ada di lapangan. Lalu yang ketiga, sektor infrastruktur. Ini proyek itu seringkali tidak didesain dengan jelas, tidak didiskusikan dengan pihak-pihak yang berkepentingan atau yang ke depan akan terdampak dengan program yang sudah ditetapkan oleh pemerintah atau oleh pembuat proyek ya. Dan akibatnya kemudian masyarakat itu dipaksa untuk sepakat dengan proyek yang ada. Selanjutnya kita akan melihat respon petani ya terhadap terjadinya konflik agraria dalam berbagai sektor yang telah dikemukakan di atas. Kita akan melihat perjuangan kelas itu sebagai sebuah kontinum perlawanan ya. Di sini petani itu mengalami tahapan di dalam melakukan sebuah gerakan ya, sebelum sampai pada gerakan agraria ya. Dari mulai protes ya, kemudian ke mobilisasi sampai pada satu aktivitas yang terorganisir. Nah, biasanya di dalam perlawanan yang berbentuk protes, perlawanan itu tidak dalam kelompok ya. Mereka individu terpecah-pecah, kemudian strukturnya cair dan berorientasi pada gerakan Ratu Adil. Jadi ada satu tokoh gitu ya, yang dianggap sebagai penyelamat ya, dan mereka kemudian akan berkiblat pada tokoh itu untuk melakukan perlawanan. Jadi semangatnya itu diilhami oleh tokoh-tokoh yang begitu ya, Ratu Adil, lalu ya tokoh-tokoh serupa ya. Lalu kemudian perkembangan gerakan itu bergeser dari protes ke mobilisasi. Nah, dalam mobilisasi ini petani telah tersadarkan ya, artinya ada kesadaran kelas, class consciousness ya. Mereka sudah memahami mengapa perlu ada satu perlawanan. Kemudian ada peran dari luar, dari pihak luar yang membangkitkan kesadaran petani terhadap kelas tadi ya. Dan ini kemudian diwujudkan di dalam aksi demonstrasi yang didukung oleh misalnya NGO ya, yang membantu petani tadi. Nah, sampai kemudian pada organisasi. Nah, kita
bisa lihat organisasi ini berdasarkan riset tentang perlawanan organisasi tersamar ya tahun 2006, kita menemukan bahwa organisasi ini bisa terbagi ke dalam dua hal ya. Yang pertama adalah organisasi konflik, jadi organisasi yang dibentuk sebagai respon atas konflik yang terjadi, ya konflik agraria yang terjadi di daerah itu, dan organisasi yang diinisiasi karena keinginan untuk memajukan perekonomian komunitasnya ya. Jadi itu dua hal yang berbeda ya. Ada organisasi yang berangkat dari konflik agraria, tapi ada organisasi yang berangkat dari persoalan-persoalan ekonomi yang dialami oleh penduduk di sekitar. Nah, organisasi ini pun kemudian dalam perkembangannya ini melahirkan salah satu bentuk organisasi pemerintah ya, di organisasi yang bersifat top down dan menginduk pada kepentingan pembangunan ala pemerintah. Kita bisa lihat misalnya di desa itu ada organisasi koperasi misalnya ya, atau Karang Taruna. Nah, itu adalah beberapa contoh organisasi bentukan pemerintah yang bersifat top down. Kita beranjak ke pendekatan teoritis, mengapa petani tadi kemudian melawan dalam bentuk yang beragam ya, dari mulai protes tadi kemudian mobilisasi sampai ke organisasi. Nah, kita harus agak mundur sedikit ke penjelasan tentang bagaimana petani dengan ciri sosial, politik, kultur, dan ekonomi yang khas itu menjadikan dia sebagai sebuah entitas sosial yang unik ya. Mundur ke belakang ke perkuliahan di awal-awal sebelum UTS. Nah, ini pendekatan teoritis ini juga berkembang ya, dan ini menjadi dasar dari terbentuknya karakter perlawanan yang tadi disebutkan di slide sebelumnya. Scott dan Popkin misalnya, mereka melihat petani sebagai sebuah komunitas yang berorientasi pada keamanan dan target produksi. Artinya ketika mereka bisa makan, ya selesai permasalahan mereka. Gitu. Nah, ini kemudian dikritik oleh Peirce. Ya. Peirce mengatakan bahwa petani itu sebetulnya aktif merespon, dia aktif beradaptasi dan menghasilkan perubahan-perubahan, baik karakter maupun orientasi produksinya, orientasi ekonominya. Dan ini yang disebut Watt sebagai transformasi masyarakat prakapitalis. Nah, ternyata kemudian ini dikembangkan lagi oleh Migdal yang menyebutkan bahwa petani itu juga berpartisipasi di dalam politik dan revolusi, dan dia juga mengalami ketegangan akibat terintegrasinya kehidupan ekonomi petani ke dalam kapitalisme. Nah, lalu kemudian Friedman membungkus situasi itu menjadikan atau melihat petani ke dalam sebuah sistem ekonomi yang global. Nah, apa benang merah dari perjalanan pendekatan teoritis ini ya di dalam kajian perlawanan petani? Sutomo merangkum pendekatan teoritis ini ke dalam sebuah kenyataan pahit yang menyatakan bahwa manusia petani ini adalah manusia yang selalu kalah dalam berbagai skema ekonomi pada masa apapun, dan pihak manapun yang berhadapan dengan mereka, dengan petani, selalu petani dikategorikan sebagai manusia yang kalah.
Dan kemudian Bernstein 2010 memang melihat bahwa petani ini selalu mengalami perubahan-perubahan relasi sosio-agraris dan juga selalu berubah dari masa ke masa, mengalami proses adaptasi dengan skema ekonomi yang lebih luas. Baik, kita memasuki subpokok bahasan terakhir dari materi kali ini, yaitu gerakan agraria. Pertama, gerakan agraria yang akan kita lihat adalah gerakan yang berskala lokal. Ya. Nah, petani dalam kehidupan sehari-harinya itu melakukan perlawanan sebagai akibat dari penindasan oleh pihak luar. Nah, ini kita bisa lihat di sini berbagai bentuk perlawanan yang masih bersifat individualis tadi ya, yang protes ya, bentuknya protes. Nah, dia belum sampai pada perlawanan kolektif. Scott menyebut ini sebagai everyday form of resistance ya, perlawanan terbuka. Jadi dia melawan kelas-kelas yang di atasnya ya, kelas-kelas superordinat dengan cara misalnya menunda. Kalau dimintain pajak, enggak, nanti saja, harusnya tanggal 1, mundur ke tanggal 3, mundur ke tanggal dan sebagainya ya. Ada juga proses menghindar. Ketika ada permintaan, dia kabur gitu ya. Lalu ada yang pura-pura setuju tapi kenyataannya tidak. Kemudian ada pencurian kecil-kecilan, terus pura-pura tak acuh, fitnah, pembakaran, sabotase ya, dan sebagainya. Anda mungkin pernah mendengar ketika harga tomat jatuh, maka petani tomat di daerah Garut, kalau tidak salah ya, saat itu memanen buah tomatnya, kemudian melemparnya ke jalan. Nah, itu salah satu bentuk perlawanan yang berskala lokal dan masih bentuknya protes, ya, belum sampai pada terorganisasi. Atau pernah juga kasus ketika salah satu komoditas, saya lupa ya, harganya turun, maka petani membiarkan komoditas itu sampai busuk di kebun dan tidak dipanen karena biaya panen itu lebih mahal dibanding nilai jual produknya tersebut. Ya. Gerakan agraria berskala lokal tentu berbeda karakteristiknya dengan skala regional dan nasional. Di sini kita bisa lihat bahwa sengketa agraria yang meletakkan masyarakat lokal berhadapan dengan negara, dia tentu mengalami adaptasi di dalam bentuk perlawanannya. Jadi ketika masyarakat lokal itu terintegrasi ya, baik dalam sistem ekonominya maupun pemanfaatan sumber daya alamnya, mereka terintegrasi ke dalam ekonomi dunia, mereka kemudian akan mengorganisir. Ya. Organisasi ini tentu berbeda ya. Mereka lebih bersifat kolektif, mengembangkan kesadaran kelas, dan juga melakukan kritik yang terus-menerus terhadap regulasi yang diciptakan oleh negara. Bahkan mereka memasukkan agenda-agenda kepentingan masyarakat adat kepada regulasi yang baru misalnya. Ya. Ini tentu memicu berkembangnya diskursus tentang konsep-konsep baru manajemen sumber daya alam. Ya. Bagaimana mereka ikut mendesain pengelolaan sumber daya alamnya, bagaimana mereka ikut serta berdiskusi dengan para pemangku kepentingan untuk bisa mengoptimalkan sumber daya alam yang berada di sekitar mereka. Juga yang tak kalah menarik adalah program pembaruan agraria nasional yang dicetuskan pada masa pemerintahan Bapak Susilo Bambang Yudhoyono misalnya tahun 2004 ya, pada masa awal
pemerintahannya. Skala gerakan agraria yang terakhir adalah gerakan yang bersifat transnasional. Gerakan ini mewujud di dalam gerakan global untuk mempertahankan dan merebut kembali jalan petani, seperti yang dilakukan oleh sebuah lembaga internasional, La Via Campesina. Ya. Gerakan ini merupakan gerakan kerjasama yang melibatkan organisasi di satu negara dengan organisasi di negara lain dengan agenda yang serupa. Yang agendanya adalah kedaulatan petani. Ya. Ini tidak lepas dari konteks pelemahan petani yang dilakukan oleh pihak-pihak atau lembaga-lembaga di luar daya jangkau petani, ya. Jadi misalnya bagaimana petani melawan World Trade Organization misalnya, atau bagaimana IMF, kebijakan-kebijakan IMF misalnya melemahkan posisi petani. Nah, strategi dari La Via Campesina ini tentu tidak bisa dilakukan dalam skala nasional atau regional. Dia harus bisa menggebrak lembaga-lembaga transnasional melakukan aksi dramatis untuk menarik perhatian publik, juga masuk menempati badan-badan konsultatif di bawah PBB. Dengan begitu, maka agenda penyelamatan petani dalam lingkup yang lebih luas, dalam lingkup global, itu bisa mendapat perhatian, ya. Dan gerakan ini terus-menerus dilakukan sebagai respon terhadap menguatnya neoliberalisme yang menyebabkan ketimpangan dan kemiskinan, terutama bagi petani kecil di pedesaan yang mengalami perampasan tanah. Ini saat ini, ya, perlawanan skala heroik ini diekspresikan sebagai gerakan yang menghasilkan resistensi agraria di tingkat transnasional. Pertanyaannya kemudian adalah mengapa perlu gerakan lintas negara? Ini tidak lepas dari hancurnya kemampuan petani di seluruh dunia untuk mempertahankan kontrol mereka atas lahan dan benih yang mereka miliki. Jadi konteks sosioekonomi, politik, dan sosial dari petani ini mengalami degradasi yang luar biasa. Tidak hanya di tingkat lokal, tetapi ketika dihadapkan dengan aktor yang lebih besar, ya, yang bersifat raksasa. Kemudian juga munculnya model baru pembangunan pedesaan yang mengubah lanskap di berbagai pedesaan, dan ini mengancam kearifan lokal dan juga mengikis kebudayaan pedesaan, ya. Nah, ketika hal tersebut terjadi, ya, ketika situasi tersebut mencuat tidak hanya di Indonesia tapi juga secara umum di negara-negara lain, maka gerakan yang bersifat transnasional ini diperlukan, ya, dengan tujuan menciptakan perubahan di pedesaan, tentu perubahan yang bisa meningkatkan kesejahteraan hidup, ya, kemudian juga meningkatkan produksi pangan untuk konsumsi lokal di atas lahan-lahan milik sendiri, yang tentu dengan demikian mereka berdaulat atas pangan yang diproduksinya. Kemudian juga membuka perubahan ruang demokratis yang membawa pemberdayaan masyarakat menuju peran, posisi, dan bagian yang lebih besar di dalam pembuatan kebijakan, ya, sehingga masyarakat bisa memasukkan isu-isu tertentu ke dalam regulasi yang bisa berdampak pada perbaikan kehidupan mereka, ya. Dan gerakan transnasional yang diprakarsai oleh La Via Campesina ini
merupakan sebuah penolakan atas model pembangunan neoliberal. Ya. Jadi ini adalah penolakan yang mutlak supaya petani tidak diikutsertakan dari kebijakan pembangunan pertanian yang tidak berpihak pada petani, ya, tidak berpihak pada petani, dan juga keinginan untuk berkomitmen terhadap kerja-kerja pemberdayaan suara petani. Ya. Dan apabila kita rangkum bahwa gerakan yang bersifat lintas negara dan berskala transnasional ini adalah sebuah gerakan untuk menciptakan petani sebagai sebuah kelompok yang berdaulat dan memiliki posisi tawar yang tinggi dibandingkan atau ketika dihadapkan dengan aktor global. Demikian pokok bahasan konflik agraria dan gerakan agraria. Anda bisa mendalami pokok bahasan ini dari literatur yang sudah saya sediakan berikut. Terima kasih atas perhatian yang Anda berikan. Mari kita lanjutkan dengan